bertempat di salah satu hotel di Kota Kendari, Senin 25 Oktober 2010 lalu, dilaksanakan sebuah temu karya bintang pelayanan publik kawasan Indonesia Timur. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari ini merupakan pertemuan lanjutan para OMS atau organisasi masyarakat sosial yang difasilitasi oleh Mitra Strategis Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme atau ACCESS yang bekerja untuk isu pelayanan publik yakni dari Yapika dan Patsiro. Temu karya ini melibatkan kurang lebih 90 orang yang berasal dari 16 kabupaten kota yang tersebar pada 4 provinsi di kawasan timur Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Khusus untuk diskusi kelompok. Nanti kawan-kawan ada yang terkait dengan pelayanan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Praktek-praktek korupsi di sektor publik tumbuh begitu subur seiring dengan berjalannya proyek mercusuar desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam perspektif ini, pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan terobosan konstitusional yang spektakuler dalam upaya percepatan reformasi pelayanan publik yang menjadi strategi pemberantasan korupsi yang komprehensif. Korupsi tidak hanya diukur oleh beberapa jumlah koruptor yang masuk penjara, namun juga ditakar oleh sejauh mana kondisi pelayanan publik di Indonesia memiliki standar pelayanan yang berkualitas dan adil, tidak diskriminatif, yang mengutamakan keramahan, kecepatan, dan keterjangkauan. Temu karya bintang pelayanan publik pada siang hari ini saya sangat bersyukur dan menyambut baik. Kenapa? Karena nanti dari temu karya ini kita akan mendapatkan suatu wawasan-wawasan baru, pemikiran-pemikiran bagaimana mengembangkan pelayanan publik dan berupaya secara diri sendiri maupun lewat rangsangan lingkungannya di lingkungannya masing-masing. Di sini memang kita belum puas ya, harus kita tingkatkan pelayanan publik, tapi bagaimanapun pelayanan publik itu juga sudah kita lakukan pemerintah daerah. Contoh di bidang pendidikan ya, memberikan bantuan biaya operasional, itu kan suatu bentuk ya, memang belum seberapa ya. Kemudian rawat inap kelas 3 untuk di rumah sakit, ini bebas, ini juga termasuk. Yang lainnya seperti bantuan blockgrant ya, kepada desa, kecamatan, kelurahan, itu semua juga merupakan bentuk pelayanan publik. Walaupun memang kita akui belum seberapa ya, tapi kita berupaya dari hari ke hari untuk meningkatkan pelayanan ini sehingga tadi kesejahteraan masyarakat bisa lebih baik. Memang kalau kita harus bandingkan dengan wilayah barat, tentu sebaran-sebaran pelayanan publik itu tentu ada perbedaan. Tetapi saya sangat optimis dengan adanya temu bintang pelayanan publik ini, maka paling tidak kebijakan-kebijakan nanti akan muncul terkait dengan pelayanan publik. Dan itu sudah terjadi, dan inilah yang dilakukan oleh ACCESS sebagai program, bagian dari program kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia yang memang mendorong untuk meningkatkan pelayanan publik dengan fokus penguatan kapasitas building ini. Jadi kalau ditanya tentang peluang masyarakat sipil, dilihat dari sisi amanat undang-undang justru sangat besar peluangnya. Karena Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik ini sesungguhnya adalah secara prinsip menegaskan atau memberi kepastian dalam hubungan antara penyelenggara dengan masyarakat. Artinya instansi pemerintah atau penyelenggara pelayanan publik di satu sisi dengan masyarakat di lain sisi. Undang-undang ini menegaskan hak dan kewajiban, lalu memberikan kesempatan yang begitu besar dan begitu luas kepada masyarakat untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, mulai dari tahap penyusunan kebijakan sampai kepada tahap pengawasan.
Dalam kegiatan ini, beberapa inovasi-inovasi dari beberapa daerah juga ditampilkan dalam bentuk stand-stand pameran inovasi dari para peserta temu karya. Saya bisa melihat inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di daerah masing-masing. Ternyata masing-masing daerah sebenarnya itu sudah mulai memikirkan bagaimana mereka berkontribusi pada upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, yang menariknya lagi bahwa sebenarnya ide-ide itu sudah muncul dari konteks lokal yang ada. Gitu. Yang paling dekat ini adalah memfinalkan atau melahirkan rancangan peraturan pemerintah. Jadi Undang-Undang Pelayanan Publik ini sebenarnya memandatkan ada 5 rancangan peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden. Nah ini seharusnya Januari yang lalu sudah selesai, tapi sampai saat ini belum. Jadi ini yang akan menjadi agenda yang paling dekat untuk kemudian didorong agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mempercepat penyelesaiannya. Terdapat 5 sektor pelayanan publik di mana para OMS Mitra Kerja Akses yang menjadi perhatian pada pertemuan ini, yaitu sektor kesehatan, pendidikan, administrasi pemerintahan yang melakukan pelayanan publik seperti KTP, akte kelahiran, dan lain-lain. Sektor pelayanan dasar seperti air dan listrik, dan pelayanan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, misalnya perempuan dan anak korban kekerasan. Jadi pelayanan publik yang sudah kita lakukan di dampingan kami di Sulawesi itu banyak bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan. Jadi di bidang kesehatan itu bagaimana kita mendampingi masyarakat yang boleh dibilang masyarakat miskin untuk bisa mendapatkan pelayanan yang baik. Undang-Undang 25 ini merupakan satu titik tolak bagi kita untuk bagaimana kita mengawasi pelayanan-pelayanan dari berbagai pihak, tidak saja pemerintah tapi juga LSM ataupun lembaga-lembaga swasta lainnya, sehingga kegiatan hari ini betul-betul juga memberikan inspirasi bagi kita untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik. Kita tidak saja mengkritik pihak pemerintah, tapi kita juga sebagai OMS harus mampu berperan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Manajer Desentralisasi AusAid, Leonard Simanjuntak mengungkapkan, AusAid mengambil peran dalam terciptanya pelayanan publik yang adil dan berkualitas di Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia, karena pelayanan publik merupakan kunci menuju kesejahteraan masyarakat. Karena kita melihat bahwa pelayanan publik adalah satu wilayah kunci di mana kalau kita mau menuju kesejahteraan masyarakat itu harus betul dulu pelayanan publik, karena itulah yang menentukan kualitas kesehatan yang dipunyai masyarakat, tentu saja kualitas layanan kesehatannya. Bagaimana masyarakat punya kualitas pendidikan dan kecerdasan, tentu saja adalah kualitas sistem layanan pendidikannya yang menentukannya. Dengan adanya pertemuan-pertemuan seperti ini telah mendorong terjadinya keberhasilan-keberhasilan yang cukup impresif, di mana warga dan organisasinya semakin sadar dan berani berbicara tentang penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai organisasi warga, akar rumput yang berperan untuk mengawasi pelayanan publik seperti Community Center di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, serta Community Resource Center yang berada di Sumba telah dibentuk dan mulai berfungsi. Bersih dan pelayanan penerangan PLN. Dan hasilnya kami sudah launching kemarin tanggal 8 Oktober itu dan dihadiri oleh Wakil Bupati dan beberapa penyedia jasa. Ya, sejak lahirnya Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik, kami di Kabupaten Sumba Barat itu sudah melahirkan Perda pelayanan publik itu tahun 2009, akhir 2009. Kemudian sekarang ini ada beberapa regulasi yang bakal kita lahirkan, itu Ranperda tentang kesehatan ibu dan anak, kemudian Ranperda tentang perlindungan perempuan dan anak, itu kita sementara sekarang ini dalam proses sudah sampai ke draft Ranperdanya. Di sisi lain kemudian untuk mendukung beberapa
kebijakan terkait dengan kesehatan, ini kami sekarang sudah membentuk tim advokasi anggaran untuk bidang kesehatan. Ya, yang cita-cita saya pelayanan publik itu sudah harus lebih berkualitas dan lebih harus prima dan lebih adil lagi ke depan, sehingga seluruh masyarakat merasakan dari pelayanan publik yang berkualitas, kesejahteraan itu akan semakin baik untuk masyarakat di Sumba Barat. Saya kira mimpi saya adalah Kota Bobo hanya akan menjadi sebuah keluarga besar, menjadi sebuah rumah besar buat rakyatnya, sehingga ketika satu warga kota merasa sakit, itu akan menjadi perhatian bagi semua di sudut lainnya, karena kita merasa satu rumah. Jadi kota menjadi rumah besar buat masyarakat kota. Hingga kini kesempatan dan ruang-ruang dialog antar warga dan penyelenggara pelayanan dibuka seluas-luasnya. Media massa pun turut memfasilitasi dialog, merekam dan mempublikasikan kesepakatan antara warga dan penyelenggara pelayanan kepada publik. Pada saat yang sama, penyelenggara pun semakin responsif dan akuntabel dalam menanggapi dan menindaklanjuti tuntutan warga. Setelah pulang dari sini, kami akan mendorong dengan upaya-upaya bagaimana dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, dengan adanya undang-undang ORI dan sebagainya yang kami dapatkan selama 2 hari ini, kami akan mendorong masyarakat, terutama warga yang kami dampingi, yaitu kader pemberdayaan masyarakat itu bersama-sama kami untuk memperjuangkan ke instansi yang terkait yang berhubungan dengan program yang sedang kami lakukan. Ya, jadi ada di sana pelayanan publik yang paling bagus seperti ini di pelayanan sistem perizinan satu atap, itu saya rasa bagus karena dia sudah menerapkan waktu kapan waktu pelaksanaan masuk, kapan selesai, itu sudah ada target waktunya, dan itu mengenai pembiayaannya sangat transparan dengan koordinasi dengan institusi lain dalam hal pengurusan rekomendasi itu sudah berjalan dengan baik. Karena dalam anggota komite saya itu sudah dalam komite sekolah saya ini Pak sudah 10 tahun belum ada penyegaran begitu. Karena itu awamnya masyarakat dengan pendidikan dan tidak adanya keterbukaan antara dua belah pihak, antara pendidikan, dewan pendidikan atau pengelola pendidikan dengan orang tua murid. Setelah masuknya program Prima, kami sebagai orang tua murid dibimbing, diajar, dan memberitahukan hak-hak dan kewajiban kami dengan pihak sekolah, anak-anak kami. Setelah kami mengetahui hak-hak kami bahwa begini, jadi kami bisa menerobos untuk melakukan penyegaran komite selama 10 tahun yang tidak terlaksana itu. Akhirnya ujung dari temu karya bintang ini diharapkan para peserta dapat menjadi warga berdaya dalam kemitraan konstruktif untuk mewujudkan pelayanan publik yang adil dan berkualitas.